Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan, satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu alam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6 yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi 3 gerhana, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah, baru tadi malam saya lihat cuplikannya di YouTube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu, dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak, dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah, tadi malam saya lihat cuplikannya, Bapak Ibu bisa ketik kalau tidak salah atau ditulis di YouTube itu api di kota Aden. Dan itu diambil gambaran amatir ya, orang mengambil sendiri itu. Jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar. Dan pada saat dikorek di bawah itu memang api, bara api yang besar. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Tapi tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menambahkan, ada yang mengatakan sudah masuk waktu. Baik, kalimat ini saja saya sampaikan. Nanti baru kita break sholat. Habis itu seperti biasa ada tanya jawab, silahkan setelah sholat sunnah ba'diyah. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada 2 hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dzu Suwaka. Dzu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dzu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Gitu kan? Betisnya sangat kecil. Orang ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah.
Kata Nabi SAW, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan Dzu Suwakatain. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah, orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini, makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir, gitu kan. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, saya coba akan membahas beberapa dalil insya Allah setelah sholat ba'diyah nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berhubungan tadi tentang masalah dabbah, binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah. Anda kalau mau lihat di rumah bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. An-Naml ayat 82 tentang masalah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi setelah matinya Ya'juj Ma'juj, matinya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita sekarang sudah selesai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tadi termasuk tanda kiamat besar sudah sampai terakhir saya jelaskan. Sekarang tinggal proses sebelum hari kiamat itu sendiri. Di dunia ini akan terjadi kiamat, artinya penghancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan di dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. Saya bacakan Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan pada saat itu ditiuplah sangkakala, Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati, karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sangkakala yang kedua Israfil juga, nggak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini ya Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat, dan 8 malaikat pemikul singgasananya Allah ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsh. Kemudian seluruh yang ada penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka. Di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya, dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka, serta semua yang ada di surga dari bidadari, dari wildanun mukhalladun, bidadara, semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan, yang dimaksudkan sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena
tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan menyuruh Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka hancurlah semua ada di langit dan di bumi, semua bintang-bintang, semua makhluk, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, "Ma bainan nafkhataini arba'un, thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bagal atau baqal, wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbu dhanab minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Jarak antara dua tiupan trompet sangkakala itu 40 tahun. Ada sebagian ulama hadis mengatakan ini maksud dengan arba'un adalah 40 hari. Allahu alam. Yang jelas hadis mengatakan jarak antara dua tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari, yang mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi, surah Az-Zumar ayat 68-70. Saya ulangi terjemahannya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiupan yang kedua. Untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk, diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, kata Allah. Dan terang benderanglah bumi atau dalam kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. Maka yang pertama pemusnahan, yang kedua pembangkitan. Ada ayat lain yang menceritakan tentang kasus ini, adalah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayatnya 13-34. Kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 84 sama 85. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagullu thumma al-jahima sallu ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Al-Haqqah ayat 13-34. Allah rincikan luar biasa. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu
langit menjadi lemah. Ini ayat ya, saya cuma baca terjemahannya. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas, gitu kan? Karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku, dicabut semuanya, kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan ya dengan bumi tadi. Allahu alam bagaimana prosesnya, tapi ini ayat Al-Quran yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh ya malaikat bisa kelihatan. Karena Allah mengatakan di sini, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi, 8 malaikat pemikul singgasananya Allah yang tidak kena tiupan sangkakala tadi. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar. Berapa lama menunggunya, apa kejadian di sana, sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima. Orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan berterbangan semuanya. Nanti akan yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya, di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan, surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai dalam surga, yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga. Selain kita cerita tentang mahsyar pandang lebar satu pertemuan itu, nanti juga kita bahas tentang surga dan neraka. Itu juga butuh pertemuan sendiri. Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan, akan ada bahasan sendiri. Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya. Setelah mahsyar, hisab langsung ada, orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana tanahnya, kerikilnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, luar biasa, segala macam. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, karena dia sudah lihat kalau tangan kiri pasti ahli neraka. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kalau kiranya kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Coba dulu waktu aku mati, udah selesai, udah nggak ada lagi hisab, gitu kan? Dan aku tidak mengetahui. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kematian itu bisa menyelesaikan semuanya. Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku yang dia kumpulkan di dunia. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia kepada para malaikat, belenggulah tangannya di lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sangkakala, dan kemudian terjadi 2 kali, 1 kali penghancuran, 1 kali lagi pembangkitan. Setelah itu jemaah sekalian, sebentar. Ya. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur semua, ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia. Pada saat mereka bangkit di mahsyar, maka pada saat itulah terjadi ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dibangkitkan. Dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Bukhari, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar. Tinggi kalian seperti ayah kalian Adam, 60 siku ke langit, berarti 27,5 meter. Dan semua wanita akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit atau 17,5 meter.
Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan dan berdiri semua di belakang para nabi-nabinya, dan kalau yang tidak ikut nabi maka berdiri di belakang sesembahannya. Maka Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, ikutilah sesembahan-sesembahan kalian. Lalu Allah datangkan yang sembah berhala, berhalanya Allah datangkan, disuruh ikut di belakang berhala tersebut. Yang sembah binatang, yang sembah syaitan, yang sembah dukun, apa saja, semua Allah suruh ikut. Dan tinggallah orang-orang yang beriman yang berada di belakang saf para nabi-nabi yang akhirnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak berkhitan atau terkhitan. Disebutkan dalam hadis yang sahih 67, itu footnote nomor 67 riwayat Imam Muslim. Yang pegang buku bisa lihat halaman 89. Beliau SAW pernah berkhutbah berkata, Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dihimpun di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwasanya hamba Allah yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, dan akan didatangkan nanti sekelompok orang dari umatku, fayu'khadu bihim dhatas shimal, dan mereka diseret ke sebelah kiri, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'aqulu, lalu saya berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, kayaknya mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, dijabarkan oleh para sahabat yang memahami dari Nabi SAW hadis ini adalah orang-orang yang tadinya masuk Islam, kemudian mereka lemah, lalu mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Seperti kasus kaumnya Musailam al-Kadzab, gitu kan, yang mengaku sebagai nabi dan akhirnya banyak pengikutnya, 100.000 sukunya dia mengaku dia sebagai nabi dan mengkufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Hadis Bukhari yang lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berkata, kalian akan dibangkitkan ya dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian, dan juga ya tidak tersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya terjadi kebakaran besar-besaran, atau longsor, atau banjir, atau misalnya musuh lagi menyerang, kemudian ada di depan Anda orang yang berlarian tidak pakai pakaian, masih sempatkah kita muncul syahwatnya? Sudah tidak. Begitulah kurang lebih gambaran di mahsyar. Orang nggak bakal melihat lagi auratnya orang lain, udah nggak ada syahwat. Orang pikirin bagaimana menyelamatkan dirinya, sama sekali tidak ada lagi pikiran ke situ. Jadi kita harus paham kejadian tersebut bukan lagi kejadian seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ingat tentang neraka, lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ma yubkiki. Ini di halaman 90 ya, kalau yang pegang buku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis hasan diriwayatkan Abu Daud. Apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah? Qalat, Aisyah berkata, dzakartun nara fabakaitu. Saya mengingat neraka dan siksaannya maka aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Saya ingin tanya ya Rasulullah, apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat kelak? Artinya nanti suami ingat istri enggak pada saat itu? Lalu faqala, Nabi SAW menjawab, ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Ketahuilah wahai Aisyah, ada 3 tempat di mana orang tidak akan mengingat siapapun. Lalu beliau mengatakan, indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul. Yang pertama pada saat timbangan amal sudah didatangkan,
sampai orang itu tahu timbangannya berat atau tidak, amal solehnya berat atau tidak. Dia tidak akan ingat yang lain, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat orang tua. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Wa inda tatayurus suhufi hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri. Dan yang kedua, pada saat buku-buku amal berterbangan sampai dia tahu kitabnya amalnya itu ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya atau ke pundak belakangnya. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan ke pundak belakangnya adalah orang-orang muslim yang masih punya dosa, maka mereka menerima dari belakang buku-buku mereka, artinya mereka harus masuk neraka dulu baru masuk ke surga. Wa inda sirati idza wudi'a baina dhahra jahannam hatta yajuz. Dan yang ketiga adalah orang tidak ingat orang lain pada saat sirat sudah dibentangkan di atas neraka jahannam sampai orang itu tahu dia selamat atau tidak. Tiga keadaan ini orang tidak akan ingat yang lainnya. Jadi ini keadaan yang akan terjadi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan timbangan amal seperti apa. Karena timbangan amal itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti timbangan kita yang kita tahu sekarang, tapi timbangan ini seluas pandangan mata manusia, gitu kan. Sebagian athar menyebutkan seluas langit dan bumi, dan timbangan itu memiliki lidah yang akan menghardik orang-orang yang berbuat amal buruk. Dalam hadis nanti akan kita jelaskan, hadis Bukhari, nanti akan datang hari kiamat orang yang badannya besar, tinggi besar, karena dia ingin supaya amal berat, amal solehnya bertambah berat supaya masuk ke surga, maka dia pun loncat ke dalam timbangan itu. Padahal pada saat itu kita sudah jelaskan tadi hadis Bukhari, pada hari kiamat semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam. Bayangkan kalau 27,5 meter tinggi seorang laki-laki loncat ke dalam timbangan, seperti apa timbangannya itu? Dan kata Nabi SAW, itu tidak berpengaruh terhadap timbangan amalnya.